Jadi pertama, protek ini sudah lumpuh ya. Protek sudah lumpuh. Kemudian kita akan melihat penyakit apa yang nampak di situ. Apa kendala apa yang ada. Teman ya, lihat. Bismillah. Nah, ini tidak redup ya. Berarti ini sudah hidup ini, proteknya sudah lumpuh. Apa yang terjadi? Ternyata Assalamualaikum, ketemu lagi bersama kami Indosel. Kali ini kita kedatangan televisi tabung merek Sharp Slim ya, Alexander Slim 2. Kerusakannya dia tidak mau hidup, tapi lampunya menyala. Kita tes ya. Sempat ada percikan teman. Ada percikan. Nah, dia standby saja ini ya. Jadi ini. Jadi kalau merek Sharp teman, itu begini saya cirinya. Kapan dia di on, terus lampunya ini menyala terang. Nah, terang kan? Terang kemudian redup. Berarti ini protek ya, gampang untuk analisa pertama. Jadi nggak usah pusing-pusing. Oke, kita akan cari tahu. Tapi gini, kalau yang merek Sharp itu sebenarnya sudah lumrah ya, sudah umum. Kalau dia protek gitu, yang pertama kita lakukan adalah melumpuhkan protek dulu supaya kita tahu apa sebenarnya yang rusak. Oke, kita akan buka dulu ya. Seperti biasa, kalau Sharp itu, kalau penyakit seperti itu berarti protek. Ini kondisinya. Jadi langkah yang paling cepat kita untuk memperbaiki TV Sharp Alexander Slim 2 itu dengan cara melumpuhkan protek. Saya akan kasih lihat dulu ya, protek. Bagaimana cara melumpuhkan protek supaya pekerjaan kita itu cepat. Nah, baik ya, saya kasih tidak pakai lampu supaya tidak silau. Cara melumpuhkan protek TV Sharp Alexander Slim ya, itu caranya. Kita cari jalur ini ya, bagi pemula yang belum tahu sama sekali tentang cara mencari jalur protek ya, itu begini. Yang pertama kita lakukan adalah kita cari titiknya dulu ya, titiknya. Dari ada dua cara ya. Yang pertama itu, yang pertama kita mulai dari tegangan tuner saat kaki ini, kaki dari ini ya, dari IF ya, 1 2 3 dari sini ya, dari ini mana tadi, ini dia. Dari IF ini ya, ini kan kakinya ground. Jadi dari 1 2 3 ini saja diurut kakinya. Ini diurut lewat jumper, kemudian ini ada dioda. Yang ada dioda ya, kelihatan dioda. Saya kasih zoom dulu. Nah, itu kelihatan. Nah, ini kelihatan ya.
1 2 3 dari IF ya. Pokoknya tegangan 30. Nanti saya tunjukkan sumbernya supaya ada dua cara ini supaya gampang. Jadi dari IF ya, IF 1 2 3, terus lari urut ke sini. Cari yang ada dioda ini, dioda yang panahnya menuju ke tuner ini. Nah, ini akan kita urut terus kemana larinya sampai di sini. Nah, terus ke bawah menyambung sampai di dekatnya IC program ini. Nah, sampai di sini dia. Ini nyambung kalau diukur. Nah, terus cara kedua, kalau tipe TV sub Alexander Slim dengan nomor IC, kelihatan ya nomor IC-nya ini. Ya, itu ya IX berapa itu? Ya, baca sendiri ya. 68 enggak itu? Saya tidak begitu jelas. Ya, nomornya ini baca sendiri. Itu yang tipe ini IX 0688 ini. Itu kaki proteknya di IC ini tuh ada di pin 81. Ini dia. Kalau di sini ada tulisan ini, tulisan angkanya pin 81 kan, di sini 80. Untuk menentukan kaki satunya itu di titik bagian bawah ini. Kalau kita membaca dari tulisan sub ini, itu bagian bawah sini. Ini kaki 1. Kaki 1, kemudian 30, kemudian 31, 50. Nah, di sini 51, di sini 80, 81, 100. Jadi 100 pin ini kakinya. Jadi kaki protek itu adalah IC 81 ini. Jadi kalau cara gampangnya kita tinggal dipotong saja nih, tapi kan jangan, sayang dipotong. Jadi kita urut saja begini ya. Dari 81 ini kemudian ke sini. Nah, ketemu di sini. Ini jumper ini ya. Ini jumper ini. Kemudian ke sini. Nah, terus ke sini dia. Nah, ini dia. Ini harus dilepas ini supaya nggak dapat tegangan. Ya. Oke ya. Itu ya. Udah paham ya? Kita akan lumpuhkan, kita akan pastikan ya. Oke. Ini tadi ya. Oke. Ini tadi yang mau dilumpuhkan, yang ini. Ini ya, kelihatan ini ya. Ini. Saya sedot dulu. Dia itu kan biasanya bengkok kakinya, harus kasih lurus dulu supaya enak. Sudah itu. Kurang sedikit. Nah, begini saya kasih jauh lagi supaya kelihatan avometernya. Jadi setelah di open ini tadi yang saya tunjukkan tadi ini, setelah di open ini dilepas kayak begini ya teman ya. Dibuka solderannya, di open itu. Ini. So, masih kabur gambarnya. Ya ini ya. Ini kan sudah dibuka solderannya. Ini harus tidak nyambung dengan IC ya, nggak boleh nyambung dengan ini. Ya ini. Jadi nanti bisa diukur dari sini, pakai avometer, tidak boleh nyambung di sini, nggak boleh nyambung di sini intinya. Ini di jumper ini tidak boleh nyambung. Nah ini namanya melumpuhkan protek ya. Ini. Oke, saya jadikan thumbnail ini foto ini. Oke. Kita pastikan dia tidak nyambung.
Kalau begini kan nyambung dia dari spin 81 ke sini nyambung. Ini nyambung namanya ya. Nah, tapi di sini tidak boleh nyambung. Nah ini toh, mau tidak nyambung kan? Tidak nyambung. Oke. Oke, baik. Kita buktikan apakah proteknya sudah lumpuh. Caranya kita kasih hidup, ya. Jadi pertama, protek ini sudah lumpuh, ya. Protek sudah lumpuh. Kemudian kita akan melihat penyakit apa yang nampak di situ. Apa kendala apa yang ada. Mana ya? Lihat. Bismillah. Nah, ini tidak redup ya. Berarti ini sudah hidup ini, proteknya sudah lumpuh. Apa yang terjadi? Ternyata ini bergaris-garis blanking ya, blanking putih ini. Jadi ini kerusakan. Nah, protek, ketika proteknya dilumpuhkan, maka TV itu hidup, cuma menampilkan kerusakan seperti ini. Nah, maka apa yang rusak ini? Pada umumnya televisi sub, baik itu Alexander Slim maupun Piccolo, itu kalau gejala seperti ini itu kerusakan ada pada video output, tidak ada tegangan. Tegangannya 180 volt. Ini harus kita cari. Jadi jangan menuju kemana-mana supaya tidak lain gatal lain digaruk, supaya kita langsung terarah. Kalau seperti ini, kita menuju ke tegangan video output 180 di kaki playback. Kita akan menuju ke kaki playback ya, oke? Teman, jika channel ini bermanfaat, tolong bantu subscribe yang belum subscribe ya. Tolong bantu like, kemudian sebarkan untuk agar menjadi amal jariah ya. Oke, kita lanjut ya menuju playback. Jadi kalau kerusakan seperti tadi itu, kalau televisi yang nggak pakai protek, yang langsung nampak. TV Cina misalnya, itu kerusakannya langsung nampak dia. Tidak ada tegangan 180 pada tegangan video output. Sini dia. Nanti akan saya rincikan supaya lebih detail, supaya teman-teman bisa memahami, khususnya anak STM, belajar tuh. Nah, cara cari tegangan itu kakek avometer kasih masuk di tabung sini, di ground sini supaya enak di sini. Ya, jepitkan di sini yang colokan warna hitam ya. Di pirnya tabung ini ground. Kemudian yang merah kita akan cari tegangan. Tapi jangan lupa ya, posisinya ini jangan sampai rusak avometer, harus posisi 250 DC ya. Ini DC. Oke. Saya rubah sini ya, posisinya DC ini. Cari tegangan 180 volt. Di mana dia? Lihat teman, tegangan 180 itu ada pada kaki playback ini ya. Kita lihat kaki playbacknya dulu. Kelihatan kaki playback ya. Hitung dari sini 1 ya. Dari sini 1, 2, ada tulisannya nih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 pin kaki playback. Yang mana yang jalur tegangan video 180? Ini dia. Tegangannya
Ini ada R-nya di sini. Udah kelihatan situ. Ya, saya kasih lihat dulu. Nah, ini ya. Jadi caranya itu, ini kan ada kabel ini yang menuju ke tabung ya. Ini kabel yang ini loh, yang ini 4 biji ini, yang ini, yang menuju ke apa? Ke CRT ini. Nah, itu kabelnya ada di sini dia, ini dia di paling pinggir ya. Pokoknya paling pinggiran sini. Ada 1, 2, 3, ada 3. Satunya ground, ini ground, ini heater, tegangan filamen, dan ini tegangan 180 untuk video output ini ya, yang menuju ke heater, ke tabung, ke CRT. Jadi ini itu dapat suplai dari ini dioda, dapat suplai dari dioda ini, kemudian dioda ini berseri dengan resistor ke sini. Nah, kemudian ini yang ke playback, kita lihat kaki berapa dia, kaki 2. Nah, jadi kalau untuk tipe TV Alexander Slim 2 itu kaki playback yang menyuplai 180 volt ke tegangan video itu adalah kaki 2. Nah, ini biasanya ini putus, ini R ini putus, tapi saya ukur ini tidak, ini tidak. Kita harus lihat anunya dulu, avometernya. Nggak perlu ya, saya jelaskan saja. Nanti avometernya lihat sendiri nanti. Yang jelas tidak putus R ini. Mana tadi ini ya? Ini R ini tidak putus. Ini R tidak putus ya. Tidak putus. Kemudian dioda ini tidak rusak, dia bagus dia. Ini kalau diukur bagus ini dioda. Kemudian ke elko, ini filternya. Kita akan ukur ini elko-nya ini. Ya. Ini kaki negatif, ini positif. Dia harus ada 180 volt. Tapi kalau yang kelihatan yang nampak di tabung seperti itu tidak ada 180 volt. Ya, kita pastikan dulu. Avometernya di sini. Wih, hampir jatuh. Masya Allah. Kelihatan ya, ini tadi, ini yang kita ukur di sini, kita ukur ya, kita pastikan ini avometernya ya di 250 posisi selektornya, dan dikasih hidup berapa volt yang ada sini. TV hidup, kemudian saya ukur di sini. Cuma ini sini, cuma segini teman. Saya lepas ya. Ini agak jauh sedikit supaya kelihatan ini. Ya, saya ukur ya. Saya ukur ini. Cuma 5 volt. Nah, ya, pokoknya sedikit sekali. Ya nggak layak. Oke. Nah, sekarang biasanya teman, itu rusaknya yang begitu. Tidak ada filternya, tidak bekerja ya, filternya nggak bekerja. Dimana filternya itu ya, elko ini harus diganti, ini harus kita cek, ini kita periksa. Ini elko ini buka, baru kita periksa ya. Ini elko C berapa itu supaya jelas. Dia C, saya nggak begitu kelihatan ini tulisannya ini. C berapa ini? Gampang lah ditandai ya. Saya mohon maafin untuk saya nggak begitu terlalu melihat ini C berapa ini. Ini diperiksa nanti ini elko ya. Jatuh HP-nya teman. Masya Allah, luar biasa. Kalau pakai lampu mungkin kelihatan C berapa. Tetap nggak bisa lihat saya, tulisannya terlalu hitam. Saya buka dulu ini.
saya kasih lihat gini supaya kelihatan di mana posisinya itu elko. Dia posisinya elko ada di ini dia. Kelihatan ya? Nah, ini dia. Kelihatan ya. Yang saya bisa cadot tadi. Loh, teman. Coba. Berkarat dia tuh. Saya kasih lihat ini. Ini berkarat, teman. Nih. Ini tidak fokus ini. Berkarat ya. Ini nilainya berapa? 33 mikro. Ya. ...250 volt. Ini ganti saja teman kalau begini. Ya, yang baru selesai dia. Atau bisa cari yang kalau sudah gini tidak usah diukur, pasti mati ya. Ya. Oke ya. Nih. Ya, gantinya yang ini. 33 volt. Tapi teman, meskipun ini baru ya, kita tetap harus ya, ukur ya. Kalau 33 itu berarti dia 100 skalanya ini ya, sebagai 100. Kemudian kita ukur. Sebelum diukur, enggak dikorslekan dulu. Kemudian yang negatif ini pakai colokan merah. Terus sambil mau diukur, ini kasih nempel memang kaki hitamnya ini di kaki yang negatif, berapa yang positif ya. Dan yang kaki negatif ini pakai colokan merah, sentuhkan tapi sambil lihat jarum ya. 1, 2, 3. Nah, jarumnya goyang, dibalik. Nah, dia goyangnya harus lebih jauh pancarannya, goyang lemparannya. Oh, itu berarti bagus ya. Oke, sekali lagi. 1, dia jarumnya 2, berarti bagus. Yang tidak bagus itu kalau tidak goyang sama sekali, ini yang rusak tadi ini. Nah, ini tidak goyang, ini berarti rusak. Oke. Jadi insya Allah penyakit yang bergaris blanking polos itu tadi itu adalah kerusakan pada tidak ada tegangan video ya. Saya kasih jauh gini supaya kelihatan semua ya sekarang. Jangan lupa dikerok ya, kerok begini kakinya tuh, pun baru supaya tidak lihat 2 kali. Kalau misalnya penyakit yang seperti ini, kalau tidak dilumpuhkan proteknya, akan lama mencarinya. Nah, periksa ganti ini, bahkan pernah sampai orang ganti playback, coba ganti playback, ganti IC vertikal, ganti ini, ganti itu, tidak juga mau. Akhirnya TV sub di sini tuh dijuluki TV sarap, karena sampai sarap kerjanya. Bukan sampai sarap, masalahnya tidak mau mengukur, ya. Main ganti-ganti. Jadi kalau main ganti-ganti begitu resikonya, dia tidak tepat apa yang kita ganti. Kalau ini kan jelas kan, setelah protek dilumpuhkan, maka ketika dihidupkan TV, dia akan menampakkan diri penyakit itu. Nah, gitu. Ini jadi mudah, insya Allah. Nanti kita pastikan ini. Apa betul tegangan ini 180? Kayak lebih yakin. Ya, saya tidak usah balik dulu, saya akan kasih pastikan dulu tegangan. Ini ya, supaya bisa berbagi ilmu sama teman dan memastikan tegangan 180 karena ini mulai dari atas. Jangan kelihatan bawah ini dia.
saya cuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pasang memang di sini teman ya, di positif ini ya. Nah, kita sambil cuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan meternya. Oh, naik tuh 180 atau 175 gitu ya. Ini normal insya Allah ini. Oke, saya lihat layar. Tadi kan sedikit udah cepat teman-teman. Jadi kalau misalnya kerja tanpa menyoting itu cepat teman, paling 5 menit kita kerja. Coba tuh itu seperti itu paling 5 menit. Hanya sambil nyoting lama. Kita pastikan ya, jauh-jauh dulu anunya, videonya supaya enak kita melihat. Katanya 70 ya, ada sinyal. Nah teman, sudah hidup. Jadi ada kerusakan seperti ini. Ini ada kerusakan lagi, nah, kerusakan baru lagi ini, kerusakan lagi lain lagi ini. Yang itu sudah ada raster ya, itu. Jadi sudah ada raster ini. Ini kerusakan vertikal. Ya. Jadi saya akan kupas itu apa kendalanya itu. Ini sudah ada gambar ya, sudah mantap ya. Ini artinya penyakit proteknya itu sudah selesai. Tinggal penyakit yang lain nanti ini video tersendiri ya. Ini namanya kerusakan vertikal, gambar menyempit. Oke ya. Jadi teman, oke, untuk penyakit protek insya Allah sudah gampang dipahami ya. Jadi kalau TV sub, kalau dia hidup terus lampunya redup atau standby lah istilahnya, itu maka jangan kemana-mana. Menuju ke, kalau Alexander Slim itu menuju ke kaki IC kaki 81 ya, 81. Kemudian urut jalurnya, terus lepas jumpernya dan cuk sehingga menampilkan jenis kerusakannya supaya kita langsung menuju pada kerusakan itu. Ya, saya kira begitu. Oke ya, sampai jumpa ya. Tolong kalau channel ini bermanfaat silakan sebarkan seluas-luasnya, dan bagi yang belum subscribe silakan subscribe supaya kita tetap jaya di udara. Kemudian tekan tombol lonceng supaya nanti kalau Indosel mengupload video baru ya, servis-servis baru, maka Anda orang pertama yang mendapatkan notifikasi. Oke? Sampai jumpa. Wassalamualaikum.